Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu yang terkasih. Apa kabar pada hari ini? Luar biasa, kita memiliki Allah yang luar biasa. Mari kita datang kepada Tuhan. Betapa Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau Bapa yang setia. Engkau Bapa yang telah bersama dengan kami sepanjang tahun ini. Sampai kami boleh ada pada hari ini. Kami tahu Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena penyertaan-Mu yang luar biasa. Sebab itu Tuhan, kami datang pada pagi hari ini. Kami rindu naikkan syukur kami. Kami rindu memuji dan menyembah Engkau di tempat ini. Mari Allah Roh Kudus, Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Membawa setiap kami umat-Mu mendekat kepada Bapa. Kami hendak bersyukur karena Engkau baik dalam hidup kami. Kami mengingat segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita bawa ucapan syukur kita kepada Dia. Oh, Engkau baik Tuhan. Ya raya syikira ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya. Kami bersyukur. Terima kasih. Betapa Engkau baik. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur kepada-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Engkau saja yang layak terima segala pujian. Engkau saja yang layak terima hormat. Tiada nama yang lain, hanya nama-Mu Tuhan Yesus. Kiara shikira ya la 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 ya. Haleluya. Thank you Jesus. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia
baik Tuhan. Ya raya rasyia ya Allah. Penyertaan-Mu yang sempurna, tidak pernah Kau tinggalkan setiap kami. Oh raya rasyia. Bulan demi bulan hari-hari kami tidak pernah Kau tinggalkan setiap kami. Kami datang akan syukur kami. Engkau satu-satunya penolong kami Tuhan. Engkau juru selamat kami. Dalam lembah kekelaman sekalipun, Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami naikkan syukur kami kepadamu. Kiaraya rasyikira syanggalaya laya laya. Kiaraya laya 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 laya. Thank you Jesus. Engkaulah juru selamat kami. Di dalam janji-janji-Mu itulah kemenangan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari kita akan pujian ini dari awal. Kalau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Katakan tiada pernah sedetik
Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidup. Yesus, Engkau juru selamatku, Engkau satu-satunya Tuhan. Dalam janji-Mu kami menang di dalam kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setia. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Yesus, angkat suaramu, angkat tanganmu. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami siap meninggikan Engkau Bapa dan Ibu yang siap meninggikan Tuhan lebih lagi. Bersama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Sudah siap untuk memuji Tuhan lebih lagi, amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita, haleluya. Tuhan kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa.
suaranya Bapak Ibu. Tak ingin kompromi, tak ingin lagu hanya dapat lukakan hatimu. Tak mau Mari Bapak Ibu, saya persilakan Bapak Ibu berikan tos kanan kirinya. Katakan api kemuliaan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Clap, clap, clap. Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami, melawat setiap kami Tuhan. Terhempas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pembenang, nama Yesus jawaban langkah. Berlari sampai akhir, serukan tinggi namanya. Serukan apa? Mari semuanya diangkat tangannya. Setiap bakar, bakar, bakar. Dagang bujang mujizat terjadi. Mengalih kuasamu, nyalakan api. Ku nyanyi Hosana haleluya, oh Hosana haleluya. Tercurah kuasamu, nyalakan api. Ku nyanyi Hosana haleluya. Keajaiban terjadi. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan apa? Namanya serukan apa? Roh Kudus membakar sejak bakar, bakar, bakar. Naikkan hujan mujizat terjadi. Mengalih kuasamu, nyalakan api. Ku nyanyi Hosana haleluya, oh Hosana haleluya. Tercurah kuasamu, nyalakan api. Ku nyanyi Hosana haleluya. Keajaiban terjadi. Musik memuji nama Tuhan, kita bertepuk tangan untuk Dia. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk ikutin suara saya ya. Hosana haleluya, oh Hosana haleluya. Hosana haleluya, oh Hosana haleluya. Hosana haleluya. Hosana haleluya. Hosana haleluya. Hosana haleluya. Mari Bapak Ibu sama-sama angkat tanganmu, katakan Roh Kudus membakar setiap bakar, bakar, bakar.
terjadi. Sekali lagi katakan Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap bakar, bakar, bakar. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi Hosana, haleluya, oh Hosana, haleluya. Curah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi Hosana, haleluya. Keajaiban terjadi. Bapak dan Ibu, kita memang ada di minggu yang terakhir di dalam tahun ini. Ya, tapi kita tetap semangat. Biarlah api di dalam setiap kita tetap menyala. Supaya memasuki tahun yang baru kita memiliki semangat yang penuh. Amin Bapak dan Ibu. Silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan kita pada pagi hari ini. Sebagai ucapan syukur kita. Mari kita beri yang terbaik, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih, kami percaya Kau sudah hadir di tengah-tengah kami. Saat ini kalau Kau berikan kesempatan untuk kami boleh memberikan persembahan yang terbaik untuk Engkau ya Bapa. Kau memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu yang sudah menabur di tempat ini. Biarlah semua dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami siap Bapa untuk memberikan persembahan kami saat ini dengan penuh sukacita Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Persembahan dapat dijalankan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu.
You Lord Jesus. Oh, Jesus. Oh, Rabakaya sana nana boria rabasana nama. Oh, Rabakaya sinana mo. You Lord Jesus. Urabakaya sana matoro bukahia namata. Urabakahia rabakah nanamu. Urabe Jesus. Jesus enanamu riarabasi. Bapa yang dahsyat, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Di pagi yang indah ini kami menaikkan syukur kami. Hampir sepanjang tahun 2025, Bapa sudah menyertai dan menolong kami. Pertolongan Bapa atas kami tidak pernah terlambat. Bapa selalu menolong kami tepat dengan waktu-Mu. Kami percaya sepanjang 2026 lebih lagi Bapa menyertai dan menolong kami. Karena kuasa-Mu tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami telah memberkati Bapa lewat pujian dan penyembahan kami. Dan Bapa sudah duduk di atas puji-pujian kami dan sudah memberkati kami semuanya. Sehingga yang lemah Bapa sudah kuatkan. Yang sakit sudah disembuhkan. Yang susah sudah dihiburkan. Yang putus asa Bapa sudah berikan pengharapan. Lebih dalam kami rindu diberkati lewat sebagian dari firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus, Engkau guru besar kami, yang selalu mengajar, yang membuat kami mengerti dan memahami setiap firman Tuhan yang kami dengar. Dan memampukan kami, mempercayainya, melakukannya, sehingga kami jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus, semua yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Ya, tidak terasa 3 hari lagi kita akan selesaikan, akhiri 2025, kita masuk di tahun yang baru. Nah, ada ya, karena masih suasana Natal, saya masih menyampaikan tentang Yesus. Tapi nanti jam yang kedua saya akan sampaikan bagaimana ya kita hidup sebagai anak Tuhan. Tema firman Tuhan yang saya ambil pagi hari ini dari Injil Matius pasalnya yang kedua ayat 21. Mari kita baca bersama-sama Matius pasalnya yang kedua ayat 21, ada di layar monitor. 2, 3. Ia akan melahirkan, sama-sama suaranya agak keras sedikit, kan kalau marah bisa keras gitu ya. Ayo baca, 2, 3. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Firman Tuhan ini datang kepada Yusuf. Karena Yusuf bertunangan dengan seorang wanita yang bernama Maria Nenggolan. Bukan, Nenggolan itu paham saya ya. Maria saja, waktu itu Nenggolan belum ada. Nah, bertunangan dengan yang bernama Maria. Saudara, tiba-tiba Maria ini hamil. Nah, Yusuf berkata dalam hati, Maria ini enggak setia kok, selingkuh gitu ya. Tapi Yusuf ya orangnya, Alkitab berkata, tidak mau mempermalukan kekasihnya, dia orang yang rendah hati dan dia takut akan Tuhan. Dia ingin diam-diam meninggalkan Maria. Ya mungkin Yusuf berkata kepada Maria, karena sudah hamil, saya ini mau pergi ke Sidoarjo gitu kira-kira ya, kalau dia tinggal di Surabaya. Ya, mau tinggalkan Maria, tetapi saudara, pada malam hari, ya malaikat Tuhan datang kepada Yusuf. Yusuf,
jangan takut ambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang dalam kandungannya dari Roh Kudus. Dan nanti tak kala Maria lahir, ya, melahirkan, maka anak itu engkau harus beri nama Yesus. Ya. Kenapa? Karena Yesuslah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bapak Ibu, Yesus itu tidak beragama Kristen ya. Jangan salah sangka, Yesus tidak punya agama. Atau Yesus tidak membawa agama. Yesus bukan beragama Kristen. Saudara, agama itu dibuat manusia. Misi Yesus ke dunia adalah menyelamatkan manusia. Siapapun dia, suku apapun dia, agama apapun dia, bangsa apapun dia, Yesus datang untuk semua manusia. Makanya Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia berikan Yesus anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada dia, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi barang siapa yang percaya, siapa saja, suku apa dia, bangsa apa, agama apa, tidak peduli, yang penting percaya Yesus. Ya, dia akan diselamatkan. Nah, makanya saudara, dia diberi nama Yesus menyelamatkan umatnya dari dosa. Loh, apakah umat Yesus itu orang Kristen saja? Tidak, umatnya semua manusia di dunia ini ciptaan Tuhan Yesus. Yang ngerti katakan amin. Jadi umatnya itu yang dia ciptakan, semua umatnya, miliknya saudara. Jadi Yesus datang untuk miliknya, bukan untuk agama. Jadi jangan salah bahwa Yesus itu membawa agama dan Yesus itu bukan orang Kristen, saudara. Ya, Kristen itu adalah pengikut Yesus. Ya, Kristen artinya pengikut Yesus. Jadi bukan Yesus membawa agama. Ya, mari kita lihat nama asli Yesus itu dalam bahasa Yunani disebut Yeshua. Katakan Yeshua. Yeshua, arti nama Yesus atau nama Yeshua yang menyelamatkan atau keselamatan dari Adonai, ya, dari Tuhan, dari Allah, keselamatan. Dan nama Yesus bukan cuma gelar, tapi juga membawa makna teologis yang kuat. Apa makna teologisnya? Satu, manifestasi dan kuasa Allah untuk menyelamatkan. Itu makna teologisnya. Yang kedua, menggenapi misi dari Bapa, yaitu keselamatan. Yang ketiga, pusat iman Kristen yang menghubungkan, ya, menghubungkan dosa, pengampunan, harapan, keselamatan yang universal. Jadi universal, jadi misi keselamatan itu universal, bukan kepada kelompok tertentu, siapa saja. Makanya waktu saya ngajar, selalu saya berkata begini, kalau ada orang dari agama lain terima Yesus, tolong jangan pindah agama. Kenapa Pak jangan pindah agama? Iya, karena dia belum ngerti siapa Yesus. Dua, dia belum tangguh di dalam Yesus. Tiga, dia belum dewasa dalam Yesus. Jadi kalau langsung pindah agama, satu, pasti dimarahin, diancam, dan lain sebagainya. Biarkan dia bertumbuh, tetap dia beragama di mana dia agama, bimbing dia sampai mengerti siapa Yesus sebenarnya. Kalau nanti suatu saat dia mau meninggalkan agamanya, itu urusan belakang, tapi misi kita, karena Alkitab berkata di dalam Matius 28 itu, jadikan semua bangsa murid Yesus. Bukan menjadikan semua bangsa beragama Kristen. Jangan salah paham. Jadikan semua bangsa murid Yesus. Muridkan dia. Kenalkan siapa Yesus sebenarnya. Saudara, kalau kita kenalkan siapa Yesus sebenarnya, apapun yang dihadapi, dia tetap tangguh jadi pengikut Yesus. Itulah saudara nama asli Yesus, ya, Yeshua, yang artinya menyelamatkan, keselamatan. Nah, lanjutnya, mari kita melihat saudara, ya, tentang Yesus ini. Ya, lanjut. Nah, kenapa diberi nama Yesus? Ya, kita pun harus semua tahu lah kenapa, ya, malaikat Tuhan berkata kepada Yesus, beri dia nama Yesus. Tadi kita sudah tahu bahwa arti nama Yesus itu keselamatan atau menyelamatkan. Nah, kenapa diberi nama Yesus? Satu, karena Yesus adalah Tuhan. Katakan 2, 3.
karena Yesus adalah Tuhan. Yohanes 13 ayat 13, baca sama-sama 23. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Orang-orang berkata, Allahnya orang Kristen beranak. Oh, saudara, dia bilang bukan. Karena kata anak itu bukan berarti punya ayah dan ibu. Saya ulangi, kata anak bukan berarti punya ayah dan ibu. Sampai mereka berkata, wah, Allahnya orang Kristen beranak, siapa bidannya? Gitu ya. Siapa bidannya? Mereka berkata demikian. Saya bilang kata anak bukan berarti punya ayah dan ibu. Anda tadi dari bawah naik anak tangga, betul? Adakah ibu tangga? Adakah ayahnya tangga? Adakah bidannya tangga? Bapak Ibu mungkin ya di rumah ya ada kunci kamar, ada kunci sepeda motor, ada kunci lain, maka disebut anak kunci. Adakah papa kunci? Adakah mama kunci? Jadi kata anak bukan berarti ada ayah dan ibunya. Ya. Ditanya, kamu sekolah di mana? Oh, saya sekolah di SMA 5. Jadi kamu anak SMA 5. Betul ya? Kamu sekolah SMA 5, berarti kamu anak SMA 5. Pertanyaannya, adakah mama SMA 5? Adakah papa SMA 5? Sekali lagi, kata anak bukan berarti punya ayah dan ibu. Oke? Ya. Nah, Yesus adalah Tuhan. Tuhan mau jadi manusia gampang. Manusia mau jadi Tuhan mustahil. Tuhan mau jadi semut gampang. Saudara, presiden mau jadi tukang becak, jadi. Tapi tukang becak mau jadi presiden, sangat-sangat tidak mungkin. Mungkin bisa, tapi berpuluh-puluh tahun. Dia harus ikut partai, berapa tahun ikut partai, dari anggota, lalu ketua partai cabang, ketua partai kota, ketua kabupaten, mungkin terus. Sangat susah sekali. Presiden jadi tukang becak gampang. Tuhan mau jadi manusia gampang, saudara. Makanya Yesus adalah Tuhan. Ya. Kenapa? Nanti kita akan belajari sedikit lagi. Lanjut yang kedua, kenapa diberi nama Yesus? Yang kedua, nama Yesus, nama yang menyelamatkan. Katakan 2-3. Nama Yesus, nama yang menyelamatkan. Kita baca Kisah pasal 4 ayat 12, 2-3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kalau dalam terjemahan Indonesia sehari-hari, ya, lanjutnya dikatakan dalam terjemahan Indonesia sehari-hari di Alkitab, Kisah pasal 4 ayat 12-nya, baca sama-sama 2-3. Hanya melalui Yesus saja orang diselamatkan. Sebab di seluruh dunia, di antara manusia, tidak ada seorang lain pun yang mendapat kekuasaan dari Allah untuk menyelamatkan kita. Jadi di kolong langit ini hanya nama Yesus yang bisa menyelamatkan. Satu hari seorang kaya, dia cukup kaya raya, karena kekayaannya melimpah, sehingga apabila dia mendapatkan berita tentang tempat wisata di seluruh dunia ini, dia mengunjungi tempat wisata itu. Tetapi setelah pulang dari tempat wisata itu, hatinya ya susah lagi. Damai, tidak lagi senang, ya hanya seketika saja. Sama, kita liburan pergi ke Batu. Enak di Batu ya, pulang-pulang gimana? Capek ya, betul ya? Berarti sementara saja. Lalu dia berkata sahabatnya, hei sahabat, engkau tahu kan saya orang kaya, ya di mana tempat wisata di dunia yang katanya indah saya datangi, tapi saya tidak mendapatkan damai. Dia bertanya kepada sahabatnya, sahabat, tahukah engkau ada satu kota damai? Supaya aku pergi ke sana. Lalu sahabatnya berkata, wow,
Ada satu kota damai. Di sana engkau damai selama-lamanya. Benar, bukan sementara, selama-lamanya. Bukan seperti tempat wisata. Tetapi untuk pergi ke kota damai, engkau membutuhkan pemandu. Memandu engkau sampai ke kota damai. Baiklah, dia carilah 4 pemandu. Kita sebut si A, si B, si C, dan si D. Lalu dapatlah pemandu ini, orang kaya berkata, bapak-bapak, kata sahabat saya ini ada satu kota damai. Ya, untuk pergi ke kota damai saya membutuhkan pemandu, kata sahabat ini. Maka saya memanggil bapak-bapak, bisakah bapak pandu saya ke kota damai? Oh, semuanya menjawab bisa. Lalu si A angkat tangan. Izinkan saya memandu bapak pergi ke kota damai. Apa alasannya? Sebab saya ini pemandu yang luar biasa. Saya tahu jalan-jalan ke sana, pasti kita sampai ke kota damai. Baik, kata si orang kaya, saya mau bertanya, Bapak A, pernahkah engkau ke kota damai? Si A menjawab, Bapak, saya memang belum pernah ke kota damai. Percayalah, saya akan pandu engkau sampai ke kota damai. Si orang kaya berkata, Bapak, kalau engkau sendiri nggak pernah ke kota damai, bagaimana kita bisa sampai? Bisa-bisa kita tersesat, karena engkau belum pernah ke kota damai. Si B angkat tangan. Bagaimana? Seolah saya memandu Bapak. Oke, alasannya apa? Sebab saya pemandu yang strong. Saya pemandu yang kuat. Naik gunung, turun gunung, saya akan taruh Bapak di pundak saya. Binatang buas saya akan singkirkan. Sebab saya sangat kuat. Baik, saya bertanya, pernahkah Bapak B ke kota damai? Si B menjawab, Bapak, walaupun saya belum pernah ke kota damai, percayalah saya akan pandu Bapak ke kota damai. Loh, Bapak B, bagaimana Bapak memandu saya ke kota damai kalau Bapak sendiri belum pernah ke kota damai? Saya tidak mau. Lalu si C angkat tangan. Bagaimana Pak kalau saya pandu Bapak? Baik, apa alasannya? Sebab saya pemandu yang ahli, tahu jalan pintas. Wow, hebat, kata si orang kaya. Kalau begitu saya bertanya, Bapak C, pernahkah engkau ke kota damai? Si C menjawab, Bapak, memang saya belum pernah pergi ke kota damai. Tapi percayalah, saya akan pandu Bapak ke kota damai. Si kaya berkata, Bapak, kalau engkau sendiri belum pernah ke kota damai, bagaimana kita sampai ke sana? Bisa-bisa tersesat, walaupun engkau ahli jalan pintas. Sisa si D diam-diam saja. Si kaya bertanya, bagaimana Bapak D? Bisakah engkau pandu saya ke kota damai? Si D menjawab, asal Bapak percaya. Percaya saja, saya akan pandu Bapak ke kota damai. Baik, saya bertanya, Bapak D, pernahkah engkau kota damai? Si D menjawab, Bapak, saya ini berasal dari kota damai. Datang ke tempat ini, kalau Bapak percaya, saya akan tuntun Bapak, pandu Bapak sampai ke kota damai. Si kaya berkata, saya percaya Bapak. Itu ilustrasi. Banyak agama di dunia, banyak tokoh-tokoh agama dunia mengajak orang pergi ke sorga, tapi mereka belum pernah ke sorga. Tapi Yesus Tuhan dari sorga datang ke dalam dunia. Kalau kita percaya Yesus, pasti masuk sorga. Yang percaya katakan amin. Sebab Yesuslah pemandu yang sejati. Di kolong langit ini tidak ada satu nama yang menjamin orang selamat selain di dalam nama Yesus. Makanya malaikat berkata, beri dia nama Yesus. Sebab Yesus dari sorga datang ke dunia mengajak kita. Percaya saja. Modal kita percaya Yesus tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagaimana kita diajak orang itu nggak pernah lihat sorga di mana. Sorga di atas, tapi engkau pernah nggak ke sorga? Nggak pernah. Yesus berasal dari sorga, ngajak kita pasti masuk sorga. Di dalam Yesus tidak ada mudah-mudahan masuk sorga, pasti. Tidak ada semoga, pasti. Katakan pasti. Pasti masuk sorga. Bukan mudah-mudahan. Di dalam Yesus tidak ada kata mudah-mudahan masuk sorga, pasti. Makanya kata Paulus, hidup itu Kristus, mati satu keuntungan. Jadi jangan ragu mengikut Yesus. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa dia diberi nama Yesus? Lanjut. Kenapa?
Karena Yesus adalah jalan menuju surga. Dia jalan, gak ada jalan lain saudara. Satu-satunya jalan. Yohanes 14 ayat 6, baca sama-sama 2-3. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, tidak ada. Saudara, hanya Yesus satu-satunya jalan, jalan keselamatan. Orang-orang berdoa supaya menunjukkan jalan. Ya, tapi saudara, hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan menuju Bapa, menuju surga. Makanya saudara, ada dulu guyonan Gus Dur berkata, orang Kristen itu adalah orang yang paling dekat dengan Tuhan. Ya, coba agama di sana, dia memanggil Tuhan om katanya. Ya, kita memanggil Tuhan pakai pengeras suara, seolah-olah Tuhan itu jauh sekali. Tapi orang Kristen memanggil Tuhan itu Bapa, dekat sekali. Jadi Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Dia jalan keluar dari setiap persoalan. Masalah seberat apapun, Yesus jalan keluar dari setiap masalah kita. Yang percaya katakan amin. 2018, Palu dialami goncang atau gempa bumi yang dahsyat. Ya, tanah-tanah bergerak. Ya, rumah-rumah saudara tenggelam, masuk ke dalam tanah, bolong-bolong saudara, mengerikan sekali. Belum pernah ada gempa bumi di dunia ini yang terjadi seperti di kota Palu. Salah seorang bapak bukan pengikut Yesus, setelah saudara peristiwa itu, dia ingin meninggalkan kota Palu. Dia ingin mau jual tanah mereka. Tetapi sertifikat semua sudah masuk ke dalam tanah. Surat-surat semua masuk dalam tanah. Gak bisa diambil lagi. Terpaksa di tahun 2020 itu dia pergi ke BPN. Supaya minta sertifikat tanah. BPN bilang harus sesuai aturan. Dari lurah dulu. Camat. Kasih tunjuk surat, nanti kami urus. Sampai di lurah bilang, mana buktinya? Surat Bapak beli dulu tanah. Tidak ada, sudah tenggelam Pak. Masuk dalam tanah. Pergi ke kantor camat, sama. Dia saudara terus berulang-ulang. Sampai dia minta ke orang-orang bagaimana solusinya. Supaya dia dapat jalan keluar. Di tahun 2023 dia sudah putus asa. Dia berdoa begini, Tuhannya orang Kristen, Yesus Tuhannya orang Kristen, kalau engkau bisa benar-benar Tuhan sanggup membuat jalan, menyelesaikan masalahku, aku akan ikut engkau. Dia berdoa, kalau engkau memangnya Tuhan sanggup menolong saya. Lalu saudara, setelah dia berdoa begitu, dia sangat yakin. Dia pergi ke BPN. Sampai di BPN, tenang Pak, surat Bapak kami akan urus keluar. Lalu surat pun keluar sertifikat tanahnya. Lalu dia menjadi pengikut Yesus di tahun 2023. Kenapa? Karena Yesus adalah jalan. Bukan saja jalan keselamatan, tapi Yesus jalan keluar dari setiap persoalan. Tak kala tiada jalan, Yesus sanggup membuat jalan. Saya membantu seorang ibu dan bapak mengurus surat, saudara. Surat tanah dari Petok D menjadi sertifikat. Kami urus ke BPN. Saudara, dari bulan Maret tahun ini. Dan akhirnya mau keluar suratnya, sertifikatnya nanti di bulan Desember ini. Tapi karena ini mungkin di Januari. Nah, persoalannya begini. Harus membayar sesuatu untuk mengeluarkan sertifikat dari kantor wali kota. Surat apa nama, lupa saya tuh. Kurang lebih hampir 50 juta. Sudah kami balik lagi, habis bayar itu pergi ke BPN. Lalu orang BPN bilang, Pak, tanah Bapak di bawah tahun
86 nggak perlu bayar ini Pak. Nanti di tahun 90-an baru boleh bayar. Wah, lalu si bapak itu bilang, wah Pak Nenggolan susah nih kalau sudah uang masuk di Pemkot nggak mungkin bisa keluar. Kita berdoa, istrinya berdoa. Ya, dia bilang Tuhan Yesus, tolonglah supaya uang itu bisa keluar. Lalu apa? Dia dengar suara di hatinya, pergi ke Pemkot. Saya ditelepon Pak Nenggolan, tolong antar kami ke Pemkot. Kami pergi ke Pemkot. Ceritakan, lalu apa Pemkot bilang? Iya, uang ibu dikembalikan, tapi tunggu 2-3 bulan lagi. Saudara, tak kalah tiada jalan, Yesus sanggup buat jalan. Makanya Yesus, saudara, adalah jalan menuju sorga. Bukan saja menuju sorga, jalan keluar dari setiap persoalan. Yesus adalah kebenaran yang membenarkan kita orang-orang berdosa menjadi orang benar. Kebenaran Yesus telah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Bahkan Yesus bukan saja kebenaran, tapi dia sumber kehidupan, sumber kebahagiaan, sumber hidup kekal. Saudara, Yesus berkata, aku datang memberikan hidup dalam segala kelimpahan. Seringkali orang berpikir limpah itu dalam harta, bukan. Yesus selalu tidak menceritakan soal kekayaan. Yesus tidak selalu bercerita soal uang, karena dialah sumber keuangan. Dia Yesus bicara soal keselamatan, soal hidup kekal. Hidup di sini, Yesus datang memberikan hidup kelimpahan. Bukan kelimpahan harta, tapi limpah rohani kita. Limpah kesehatan kita, limpah pengetahuan kita akan firman Tuhan. Kekayaan itu hanyalah bonus. Itu bukan yang utama, itu bonus. Kalau kita mendapatkan mata air, saudara, kita tidak akan pernah kekurangan. Kalau kita beli air galon 100 galon, mungkin kita minum, saudara, 2-3 bulan habis. Tapi kalau kita dapat mata air tidak akan pernah habis-habisnya. Kalau kita hanya cari berkat kepada Yesus, kita dapat berkat-berkat bisa habis. Tapi kalau kita punya Yesus, tidak akan pernah habis-habisnya, saudara. Dialah sumber kehidupan. Yang keempat, saudara, kenapa diberi nama Yesus? Yang keempat, lanjut. Ya, itulah jalannya, ya, tangganya, saudara. Ya, seperti Yakub bermimpi ada tangga menuju sorga, ya, ada sorga. Dia jalan menuju sorga itu, ada tangga. Ya, artinya apa? Gambaran tangga ini untuk kita menuju sorga. Yesus menjanjikannya, tapi kita setahap demi setahap kita harus naik level. Ya, nanti khotbah yang kedua kita akan naik level sampai kita kepada kedewasaan yang penuh. Oke, lanjut. Ya. Nah, yang keempat, kenapa diberi nama Yesus? Karena Yesus nama yang berkuasa. Katakan nama Yesus nama berkuasa, 2-3. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Matius 28 ayat 18, baca sama-sama 2-3. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Saudara, Yesus, asosia, Yesus diberi kuasa. Segala kuasa dalam tangan Tuhan Yesus. Dan kuasa itu, asosia itu juga diberikan kepada kita. Ya, karena Yesus nama yang berkuasa. Lanjut, bagaimana tentang Yesus nama yang berkuasa itu? Kita lihat satu peristiwa yang dialami oleh Petrus dalam Kisah 3 ayat 6. Baca sama-sama 2-3. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang aku punyai, kuberikan kepadamu, demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Jadi tak kala Petrus dan Yohanes masuk ke bait Allah, di sana ada orang yang meminta-minta. Tak kala mereka ketemu Petrus, dia berharap. Tapi Petrus berkata, emas dan perak gak aku punya, tapi aku punya, yaitu Yesus. Demi nama Yesus, bangkit dan berjalanlah. Kalau Petrus punya emas dan perak, diberikan kepada orang lumpuh, dia bisa berjalan? Tidak. Tapi nama Yesus nama yang berkuasa. Lebih dari emas dan perak. Saudara, orang berpikir kalau terjadi keajaiban dan mujizat itu yang terutama. Bukan. Keselamatan yang terutama. Bapak Ibu, bangsa Israel
tak kalah keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Yang pertama mereka melihat mujizat 10, betul ya? 10. Air jadi darah, katak, belalang, 10. Wah, bayangkan melihat mujizat 10. Keluar dari Mesir. Saudara, mereka mengalami mujizat lagi apa? Laut Kolsom terbelah 2. Bayangkan saudara kalau kita berjalan laut, saudara, kita mau dari Surabaya ke Madura, kalau nggak ada jembatan, lalu laut terbelah 2, wow, senang sekali, pasti kita cerita kemana-mana, betul tidak? Aku berjalan di tanah yang kering, laut terbelah. Waktu saudara jembatan Suramadu, saudara jadi 5 kilo 200, oh kami bolak-balik Surabaya Madura, nak bangga punya jembatan 5 kilo. Waktu saya pergi Penang pelayanan, saudara, sana ada jembatan 23 kilo ya, dari Penang menuju ya Malaysia. Saudara, 23 kilo, oh senang 23 kilo. Waktu pergi ke Hong Kong, saudara, mau ke Makau, di sana jembatan di atas laut, yaitu 55 kilo. Saudara, wow, itu saya cerita di mana-mana. Bayangkan jalan di atas sana yang kering. Lalu dapat mujizat lagi, diberi mana, gak pernah saudara kekurangan, diberi minum. Tidak pernah, pertanyaannya, mereka banyak mengalami mujizat, melihat mujizat, masuk tanah Kanaan gak? Tidak. Jadi mengalami banyak mujizat, itu bukan yang utama keselamatan. Biar kita diberkati berlimpah-limpah, kalau gak ada keselamatan, semua sia-sia. Saudara, nama Yesus nama yang berkuasa. Kita lihat di Injil Markus. Lanjut. Ayo, Injil Markusnya, lanjut. Markus pasal 5 ayat 6 sampai 8, kita baca sama-sama 2-3. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. 7. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Ayat 8. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini. Nanti Anda baca di Markus 5 di rumah, tentang seorang yang kerasukan setan di Gadara. Saudara, orang-orang ketakutan, keluarganya bilang walaupun dia dirantai-rantai bisa diputuskan karena kerasukan. Tapi tak kalah orang yang kerasukan setan itu melihat Yesus. Mereka berteriak-teriak tersungkur. Karena apa? Karena nama Yesus nama yang berkuasa. Seorang ibu datang bawa suaminya kepada saya, Pak Nenggolan. Tolong doakan suami saya. Saya sudah bawa beberapa pendeta. Ada KKR, saya datang Pak, supaya suami saya ini kelepasan dari roh jahat, tapi nggak bisa. Saya bilang baik, ayo. Saya bilang keluar dari tempat ini, cari tempat luas. Sudah, saya bilang lihat saya bilang. Waktu dia lihat saya, dia mau terkam saya, saudara. Wah, gitu. Saya nggak takut, saya bilang demi nama Yesus, engkaunya. Langsung, puk, dia jatuh. Dan dia sadar, dia dibebaskan. Kenapa? Karena nama Yesus, nama yang berkuasa. Seorang pembantu datang, minta didoakan. Ini meja, dia duduk di sini, saya di sini. Saya bilang, lihat mata saya. Dia tunduk. Lihat mata saya bilang. Dia tunduk. Lalu saya keluar dari tempat duduk saya datang, karena dia tunduk, saya lihat dari bawah. Waktu saya lihat dari bawah, orang ini terlempar ke belakang. Saudara, kenapa? Dia takut. Roh itu jahat terus. Langsung bilang, dalam nama Yesus, enyang kau setan keluar dari orang ini. Saya bilang, sebut nama Yesus. Sebut nama Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Dia bebas. Saya tanya, kamu datang ke Surabaya bawa jimat-jimat? Iya, om saya kasih jimat-jimat. Saya bilang, ayo Pak, mereka rumahnya di Citraland. Ayo kami pergi ke rumahnya sana.
Dikasih tunjuk, bakar jimat-jimat. Setan paling takut dengan nama Yesus. Karena nama Yesus nama yang berkuasa. Makanya kenapa diberi nama Yesus? Karena nama yang berkuasa. Nama yang berkuasa, saudara. Yang berikutnya, kenapa diberi nama Yesus? Karena nama Yesus nama di atas segala nama. Baca Filipi 2 ayat 9 sampai 11, 23. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Saya berdoa dan berpikir cukup lama, Tuhan, bagaimana memberitakan Injil ke seluruh dunia. Karena dulu banyak sekali ngajak saya menginjil keliling dunia. Ayo Pak Nenggolan, kita pergi ke negara-negara memberitakan Injil. Saya bilang gini, Bapak Ibu maaf ya. Bapak Ibu ngajak saya pergi ke luar negeri memberitakan Injil. Pertanyaannya, Bapak Ibu sudah menangkankah bangsa kita? Ngapain kita ke luar negeri? Indonesia saja. Kita belum bisa selamatkan. Saya bilang, ya, maaf saja kalau Bapak Ibu mau pergi saja. Yesus berkata, kalau Injil ini sampai ke seluruh dunia, Yesus akan datang segera. Saya bilang, Tuhan bagaimana memberitakan Injil ke seluruh dunia, kau datang. Kami di Indonesia saja, kalau kami pergi ke Jawa Barat saja, di sana ya sulit Injil diberitakan, gereja saja dibakar, mana lagi. Ya, bagaimana kalau ke tanah Arab Tuhan, bagaimana? Enggak mungkin. Ya, itulah pemikiran manusia. Tetapi kalau nama di atas segala nama, segala lutut akan bertunduk, segala lidah mengaku Yesus. Bagaimana caranya? Tuhan punya cara. Tuhan berikan hikmat pengetahuan kepada orang-orang pintar. Maka dibuatlah saudara teknologi yang luar biasa. Kita punya HP. Saudara, orang-orang membuat sosial media. Ada Facebook, ada YouTube. Ya, bahkan sekarang ada Edis TV. Saudara, nonton Edis TV, bagus sekali itu saudara. Itu cara penginjilan yang hebat dan luar biasa. Injil diberitakan lewat sosial media. Dimanapun dia, agama apapun dia, saudara, pasti buka, punya HP, betul? Itulah cara Tuhan. Logika manusia tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa. Tunggu saja tanggal mainnya. Ya, waktu orang-orang berkata bahwa tanggal 25 mau menjadikan hari mualaf. Saya bilang puji Tuhan. Ya, ada yang bilang, wah nggak baik. Puji Tuhan, terserah-serah saja. Karena Tuhan yang punya kuasa, amin. Mau hari mualaf, mau hari murtadin, terserahlah. Ya, yang berkuasa selalu nama Yesus. Manusia tidak punya kuasa. Yesus yang punya kuasa. Yang terakhir, nomor 6, saudara. Lanjut. Ya, oke, nomor itu dulu. Nomor tadi habis nomor 5. Jadi nama di atas segala nama artinya nama Yesus memiliki otoritas penuh. Ya, jadi Yesus memiliki otoritas penuh atas dunia dan atas semua makhluk di bumi dan di surga. Sebab itu segala lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Sebab otoritas dalam tangan Tuhan. Ya, mau orang itu, ya, kemarin, ya, saudara saya telepon, ya, tolong pergi ke rumah sakit, doakan. Mereka punya keponakan. Kami pergi ke rumah sakit. Sampai di sana, tahu-tahu sudah masuk di ruang ICU. Sudah nggak bisa lagi. Sorenya, itu siang-siang jam 10. Sorenya, jam 5:30 diberitakan sudah meninggal. Usianya 31 tahun. Masih muda. Kenapa? Karena orang ini seorang wanita, gulanya tinggi, 400 lebih. Karena mamanya dulu meninggal juga karena gula.
Dia nggak jaga diri, gemuk lagi. Wah, gulanya tinggi. Sebab apa? Tidak bisa atur pola makan. Jangan salah ya, jangan jaga makan. Bapak Ibu jangan jaga makan tapi atur pola makan. Jangan jaga makan. Kalau Bapak Ibu jaga makan mati. Tuh, kok bisa Pak? Coba disiapkan semua makanan, ada capcay, puyung, hai-hai dan barongsai. Kita jaga terus, dijaga. Kapan makannya? Dijaga terus, ya mati saudara. Jadi jangan jaga makan ya, atur pola makan. Ya. Kalau jaga makan gimana? Makan dijaga terus. Ya nggak jadi-jadi kan begitu, ya kan? Ayo, jangan jaga makan ya, atur pola makan. Meninggal. Ya, kemarin rekan kami ya di Mojokerto, Ibu Ani umur 46 tahun. Saya pergi ke Mojokerto, ya, melihat umur 46 tahun. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Betul? Tapi Yesus punya otoritas atas kita. Kalau dikasih umur panjang, puji Tuhan. Ya. Orang tanya, Pak Nenggolan siap dipanggil hari ini? Siap. Saya paling senang kalau dipanggil Tuhan. Ya. Ada pendeta ditanya, Bapak sudah siap dipanggil Tuhan? Oh, tunggu dulu. Masih belum puas makan daging babi katanya. Aduh. Kita siap kapan saja. Siap kapan saja? Haleluya. Ya, yang terakhir, yang keenam saudara, kita akan berdoa. Ya, yang keenam, ya. Kenapa nama Yesus itu? Yang keenam, 2, 3. Yesus adalah Raja segala raja. Wahyu 19 ayat 16, baca 2, 3. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu apa? Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Semua raja di dunia ini mati dan tidak pernah hidup kembali. Tapi Yesus Tuhan kita, Raja di atas segala raja, dia pernah mati tapi hidup kembali. Makanya dia disebut Raja di atas segala raja. Bayangkan saudara, kita ini ya adalah anak raja. Yang setuju katakan amin. Yakin anak raja? Kan ada lagunya, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Anak raja kita ini. Jadi kita ini pangeran-pangeran. Iya, wow. Makanya ibu-ibu sini cantik-cantik, ya semuanya. Ya, putri-putri, putri raja, anak-anak raja, pangeran yang luar biasa. Ya, kalau cerita pangeran nanti satu saat ikut cerita pangeran, bagaimana pangeran yang sebenarnya. Nah, lanjut saudara. Ya, tentang nama Yesus, ya, Raja di atas segala raja. Dan ayat terakhir, Yesaya pasal 9 ayat 5. Ya. Baca sama-sama 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahannya ada di atas bahunya. Dan namanya apa? Disebut orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Wow, luar biasa. Pangkatnya Yesus siapa? Pangkatnya apa? Penasihat yang ajaib. Makanya kalau ada masalah jangan cari orang, cari Yesus. Ya. Banyak orang datang kepada saya, Pak Nenggolan, saya punya mimpi tadi malam begini. Oh ya? Mohon maaf Bu. Ya, mohon maaf Pak, saya bukan pendeta maha tahu. Jadi kalau Bapak dikasih mimpi, jangan tanya pendeta, karena tanya pendeta bisa menyesatkan, tapi tanyalah kepada si pemberi mimpi. Ngerti ya? Saya dikasih kotak ini. Dikasih kotak. Aduh, apalagi hadiah gitu ya. Hadiah Natal dikasih kotak. Aduh, kira-kira apa ini isinya ya? Kira-kira apa ini isinya? Ya, saya tanya Pak Artono, Pak, kira-kira apa isinya? Jangan-jangan handphone Pak. Tanya lagi yang lain, Bu, isinya kira apa? Jangan-jangan jam tangan Pak. Pertanyaannya, apa isi kotaknya? Tidak ada yang tahu. Loh, bagaimana kita tahu? Tanya kepada pemberi. Betul? Sama, kalau Bapak Ibu dapat mimpi, jangan tanya pendeta. Tanya kepada pemberi mimpi. Yesus, kau kasih mimpi kepada saya. Apa arti mimpi ini? Jangan buka buku Prambon. Jangan, saudara. Makin sesat nanti. Tanyalah kepada pemberi mimpi. Amin. Yesus penasihat yang ajaib. Dia Allah yang perkasa. Dia Bapa yang kekal dan Raja damai. Makanya di dunia ini tidak ada sumber kebahagiaan selain di dalam Yesus. Kalau ketemu Yesus bahagianya bukan main.
Haleluya. Kita nyanyi sekali Yesus, selamanya Yesus. Mari kita siapkan hati kita mau datang kepada Dia. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, Ku cinta Kau selamanya. sekali Yesus, Yesus, selamanya Yesus. harapanku tak akan hilang Amin. karena kasih-Nya. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, mari pelan-pelan bangkit berdiri. Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari sembah. Haleluya Jesus. Ora papa shadalamo. Jesus. Haleluya. Haleluya. Glory haleluya. Ora bara 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 shadalamo. Ora bara bara shadalamo. Oh haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bapa, kami bersyukur kalau hari ini Engkau sudah kembali berbicara buat setiap kami. Supaya kami sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus
Kami akan selama-lamanya percaya dan kami akan setia di dalam kami mengiring Engkau. Bahkan untuk selama-lamanya kami akan terus memberitakan nama Yesus kepada begitu banyak orang, supaya mereka menerima anugerah keselamatan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami sudah dengar, berkati kembali hamba-Mu Bapak Pendeta Edward Nainggolan. Berkati dalam seluruh kehidupannya bersama keluarga. Berkati pelayanannya, berkati pelayanan penggembalaannya. Bahkan ketika hamba-Mu Engkau utus untuk melayani ke desa-desa, ke kota-kota, dari Sabang sampai Merauke, Tuhan sendiri yang menyertai dan memberkati. Dan Engkau pakai hamba-Mu untuk membawa begitu banyak orang, sehingga banyak orang diselamatkan dan mengenal Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Pagi hari ini kami boleh datang beribadah dan tiba saatnya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Dan kami rindu Tuhan, kami akan pulang dari tempat ini dan kami mengikuti ibadah secara online. Kami juga akan menerima berkat yang daripada-Mu. Mari saudara angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah pada pagi hari ini. Dan kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan dan penyertaan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa untuk selama-lamanya. Bagi setiap saudara yang sudah menerima berkat dari Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ada pengumuman Bapak dan Ibu, kita akan